teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai array in processing dan bagaimana pembahasannya serta contohnya penerapan di dalam processing. Subjeknya adalah apa itu array, declare, initialize, and use array, serta example dari array dari objek. Apa itu array? Array atau larik merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data dan nama yang sama. Dapat dikatakan juga bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array yang alamat memorinya pada komputer berbeda, yang selanjutnya disebut dengan elemen-elemen array yang bisa diakses berdasarkan indeks. Contohnya adalah dari CAR dari pembahasan sebelumnya yang merupakan termasuk ke dalam Object-Oriented Programming. Misalnya bagaimana caranya kita menggunakan atau ingin membuat CAR yang dimana karakteristiknya sama tetapi nilainya berbeda. Sehingga kita menggunakan CAR MyCAR 1, CAR MyCAR 2 hingga CAR MyCAR 100. Seandainya memang ingin menggunakan CAR-nya atau membuat tampilannya sampai 100. Jadi kita memanggil yang sudah ada karakteristiknya tapi kita akan berbeda nilainya sehingga dapat menggunakan sebuah array. Nah, sebuah array juga menyediakan untuk menggunakan 100 baris dari kode program yang dijadikan ke dalam satu baris. Hal ini untuk menggantikan mempunyai 100 variabel, dan sebuah array adalah satu yang mengandung data variabel. Artinya bahwa seandainya kalau kita hanya menggunakan variabel saja tanpa menggunakan array, kita dapat menggunakan 100 variabel, artinya dapat 100 baris kode. Tapi untuk menggunakan array, karena tipe datanya dan nama yang sama, hanya menggunakan indeks, sehingga dapat dijadikan hanya satu baris kode saja. Dan kemudian kapanpun program membutuhkan multiple instance yang memiliki data yang sama, tipe maupun karakteristik, dimungkinkan untuk menggunakan sebuah array. Contohnya adalah di mana seandainya kita memiliki variabel yang dimana nilainya adalah 7. Sedangkan di array kita memiliki nama variabelnya sama, tapi nilainya berbeda-beda. Kenapa? Karena kita menggunakan sebuah indeks. Misalkan di sini adalah array 0 dengan indeks 0 itu memiliki nilai 4, kemudian array 1 itu memiliki indeks dengan nilai 8, kemudian indeks ketiga memiliki nilai, indeks kedua memiliki nilai 15, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi semua ini merupakan memiliki tipe data dan nama yang sama. Itu disebutnya adalah array. Kalau misalkan di variabel, berarti bisa jadi ini adalah variabel A, variabel B, variabel C, D, E, dan seterusnya, seperti itu ya, memiliki nilai berbeda. Nah, sehingga kita dapat menggunakan array. Kenapa? Karena tipe data dan nama yang sama sehingga menggunakan indexing. Nah, di sini dikatakan adalah array index values. Nah, di setiap indeks di bahasa pemrograman manapun maupun di processing itu selalu dimulai dengan indeks ke 0 ya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya deklarasi serta membuat array? Nah, pada pembahasan variabel yang telah dipelajari bahwa variabel harus memiliki nama dan tipe data. Jadi contohnya adalah int a sama dengan 0 misalkan, seperti itu. Ya, jadi int itu adalah tipe datanya, a itu adalah namanya. Kemudian dapat diikuti dengan sebuah value. Nah, dalam array itu adalah kita menggunakan square brackets atau tanda kurung siku buka tutup ya setelah deklarasi tipe. Nah, contohnya adalah di sini tipe data indicates array of int. Kalau seandainya hanya variabel, maka tidak menggunakan indicates array-nya. Jadi kalau variabel yang teman-teman sudah paham, itu adalah int array of ints. Jadi tipe dengan namanya saja. Karena ini menggunakan array yang artinya banyak value atau banyak nilai, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, berarti tandanya mungkin ada indeksnya nilai 5, maka otomatis kita menggunakan sebuah array. Jadi kita tidak mendeklarasikan int a, int b, int c, int d, dan int e. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan sebuah array, jadi cukup hanya satu baris code saja. Nah, di sini dikatakan bahwa int kemudian ini brackets array of int sama dengan new int 42. Apa maksud darinya? Dari ini, new merupakan operator means we are making a new array. Jadi kita membuat sebuah array baru gitu ya. Nah, ini ada tipe datanya int. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe data integer di sini. Sehingga juga kita menggunakan tipe data yang sama. Nah, 42 ini adalah size of array. Jadi contoh misalkan kita punya value-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya 5 array. Sehingga di sini di size of array-nya adalah 5. Ya, jadi kita menyediakan 5 index value atau 5
tempat yang disediakan untuk menyimpan sebuah 5 nilai tersebut. Seperti itu. Ya, di sini contohnya adalah declare dan creating array. Itu adalah float scores. Ini bukan kotak, tapi ini merupakan brackets buka tutup ya. Float scores new float 4 artinya punya tipe data 4. Human people new human 100 ya. Berarti seperti aja car, kemudian kurung buka tutup siku, my car ya, new car 100, seperti itu contohnya. Kemudian ini dibedakan int6 sama dengan 50. Nah, kita menggunakan car sama dengan new car 6. Nah, 6 ini merupakan 50. Jadi bisa dipisah gitu ya, seperti itu. Atau di sini contohnya new spaceship 6 kali 2 ditambah 3. Artinya bahwa 6 itu anggapnya 50, berarti 50 kali 2 100 ditambah 3. Sehingga spaceship ini punya 103 jumlah datanya, seperti itu. Ini adalah contoh dalam deklarasi dan pembuatan array. Nah, bagaimana contohnya dalam penggunaan array ini sebenarnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Teman-teman semuanya, ini merupakan contoh dari array, ya, penggunaan array dengan menggunakan kelas juga. Jadi pada contoh kali ini adalah kita menggunakan pembahasan sebelumnya, yaitu adalah car, yang dimana sebelumnya kita hanya bisa mendisplay, kemudian memberikan warna, tapi belum juga memberikan sebuah pergerakan terhadap mobilnya, seperti itu. Nah, di sini yang perlu disiapkan adalah terdapat 2 tab di dalam satu file yang sama. Ya, jadi satu file yang sama kita menggunakan 2 tab, yang dimana kita dengan menggunakan kelas ya. Jadi kelas ini sebenarnya adalah digunakan untuk mendeskripsikan, yaitu ada deklarasi variabel, kemudian adalah mendefinisikan instance atau kebutuhan dari si car-nya, dan tanda kutip adalah karakteristik dari mobil itu seperti apa. Nanti bisa mobil, bisa bola, atau apapun itu adalah kita deklarasikan di dalam car-nya, ini karakteristiknya. Sedangkan ini ada deklarasi variabel yang akan kita gunakan. Di sini diberikan contoh bahwa kita masih menggunakan x, y, offset, x speed, the size, RGB digunakan adalah untuk memberikan warna red, green, atau blue secara random ya, karena kita menggunakan random dari sebuah car-nya. Sedangkan x speed adalah karena mobil yang kita akan buat akan bergerak dari kiri ke kanan, maka itu berhubungan dengan sumbu X, sehingga kita menggunakan X speed, ini mana X speed juga dengan menggunakan random, seperti itu. Nah, jadi mungkin dapat kita contohkan terlebih dahulu bagaimana outputnya yang seharusnya. Nah, output seharusnya ada seperti ini ya. Jadi untuk X dan Y-nya itu kenapa dianggapnya bertubrukan? Karena kita sifatnya random. Nah, kenapa yang kecil sama yang besar itu berbeda? Karena juga dia berbeda. Untuk X speed-nya ya, ini adalah random 0,5 sampai 3. Nah, sedangkan untuk kita running lagi, maka otomatis dia akan berbeda tempat dan warnanya, seperti itu ya. Ini kenapa ada 2? Karena dideklarasikan di sini ada dengan menggunakan 2 objek car-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini seperti ini. Kita siapkan dulu, itu adalah kelas car ya. Di tab yang pertama silakan diberikan nama kelas car, kemudian ada float x, y, offset, x speed, the size, RGB ya, seperti itu. Kemudian di dalam variabel deklarasi car-nya itu ada kita menggunakan float temp c. Kenapa float temp c? Karena float temp c ini digunakan adalah untuk the size-nya. Jadi kalau teman-teman masih ingat bahwa di sini adalah x minus offset, y minus offset, offset dibagi 2. Ini ada untuk menggunakan badan utama. Sedangkan bagaimana untuk the size-nya? Nah, the size-nya itu adalah digunakan untuk width dan height-nya. Jadi nanti di program utama di dalam M8-nya itu ada void setup dan void draw-nya, itu akan digunakan nilai dari si the size-nya. Itu ada dikirim kepada car-nya, seperti itu. Jadi di sini kita lakukan x sama dengan random width, y sama dengan random height. Ini digunakan adalah untuk dimana ketika kita running, posisi x, y-nya dari si mobil itu tergantung dari sistem yang berikan nilainya. Jadi mungkin bisa di x-nya 50, y-nya 50, atau di x, y-nya awalnya adalah mungkin di 100,100. Itu terserah dari x atau y-nya secara random, tapi sesuai dengan width dan height-nya, seperti itu. Nah, the size teman-teman, kita lihat bahwa the size ini temp c, ini juga temp c, ini mana bahwa temp c ini ada nilai dikirimkan dari si void setup nanti, seperti itu. Offset adalah the size bagi 4, ini tidak saya ubah. Kenapa? Karena pada dasarnya pembahasan sebelumnya bahwa offset itu adalah the size dibagi 4, itu adalah digunakan untuk apa teman-teman? Adalah membuat roda ya, seperti itu rodanya.
biasanya roda untuk badan utama atau 4 ban mobil ya, seperti itu. Nah, di sini adalah X-speed sama dengan random 0,5,3, artinya bahwa di sini adalah bahwa X-speed-nya atau pergerakan kecepatannya yang tadi teman-teman lihat yang besar dengan itu berbeda. Jadi sehingga randomnya 0,5 sampai 3. Kemudian RGB-nya itu di random sampai 255 ya. The size bagi 4 ini adalah offset, yang dimana untuk menggunakan X minus offset sampai Y minus offset ya, seperti itu. Digunakan untuk width dan juga width bagi duanya ya. Ini posisi dari bannya, width dan heightnya adalah dari si posisi bannya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada void ascent. Void ascent ini digunakan adalah untuk ya X sama dengan X plus X speed. Jadi tadi kalau misalkan seandainya X-nya itu randomnya ada 50, berarti 50 ditambah X speed-nya. X speed-nya berapa? Misalkan ditambah 3, berarti tandanya adalah 50 ditambah 3 berarti 53, terus ditambah 3 lagi 56, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia terus-menerus akan bertambah sesuai X speed-nya. Ya, kemudian ada void display. Jadi kita menggunakan void ascent, void display, dan void check. Nah, berarti kita nanti ada 3 fungsi atau function yang akan kita panggil di dalam void draw-nya ya, seperti itu. Nah, void display adalah berarti tandanya untuk menampilkan mobilnya. Sedangkan void ascent adalah gimana caranya seperti move, pergerakan dari kiri ke kanan ya, jadi dia terus bertambah. Ini ada posisi X-nya. Kalau dia ke atas mungkin menanjak, berarti bukan X ya, tapi Y yang bergerak ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada void display, ada stroke-nya 0, berarti garis pinggirnya adalah warna hitam ya. Fill RGB berarti kita akan memberikan badan utamanya adalah warna RGB. Dari mana RGB? Dari random. Jadi setiap kita klik dia akan memberikan warna secara random. Ya, rect mode ada center, ini rectnya berarti X, Y, the size bagi 2. Ini tidak diubah ya, sama seperti sebelumnya. Dan untuk badan mobil utama juga tidak berubah ya, karena ini adalah menggunakan void display. Nah, kemudian untuk void check-nya tidak menggunakan Y. Kenapa? Karena kita bergeraknya dari sumbu X. Jadi jika X-nya lebih dari si width ya, atau dari besarnya atau lebarnya jendela, atau X-nya kurang dari 0, maka X-nya jadi 0 lagi, sehingga X sama dengan X speed dikali min 1. Jadi kita dicek lagi, artinya bahwa ketika nanti si X-nya tadi mobilnya tuh kan kelewat tuh ya ke sebelah kanan, maka dia atau dia di sebelah kiri, maka X-nya 0 lagi, sehingga dia munculnya dari kiri lagi ke kanan, kiri lagi ke kanan, kiri lagi ke kanan, seperti itu. Jadi X-nya sama dengan 0, di nolkan, dan X-nya kemudian di X speed-nya dari random tadi dikali min 1, maka dia otomatis terus berjalan. Seperti di mana kirimnya ke sini, ini adalah ketika di ceknya, seperti itu. Jadi move terus menerus. Nah, setelah point car-nya sudah seperti ini ya, ini sama urutannya ya, saya bagi 2 kolom ya. Dari sini adalah kita membuat tab berikutnya, tab M8 kalau di sini ya. Nah, di mana deklarasi array-nya yang akan dilakukan? Ini dia, yaitu adalah car kurung brackets buka, kemudian tutup ya, yang seperti ini, dan kita punya objeknya adalah cars tadi. Kemudian new car 50, artinya bahwa saya berdeklarasi sebuah car. Dari mana sih car? Dari kelas car ini ya. Nah, kelas car ini kemudian saya deklarasikan karakteristik si car-nya, seperti itu. Yang sama dengan new car 50, artinya bahwa kita punya 50 indeks untuk si car ini secara tanda kutip. Nah, kemudian ingat teman-teman, itu adalah setup dan draw. Nah, di sini adalah void setupnya adalah size 300 sehingga width dan height-nya adalah 300 pixel. Nah, tadi pas dijalankan ada 2 mobil ya. Kenapa? Karena seindeks pertama adalah cars-nya sama dengan new car 64, car 1 sama dengan new car 32. Artinya bahwa indeks 0 itu ada 64, indeks pertama ada 32. Nah, ini dikirim kemana nilainya? Dikirim kepada si float temp C ini, sehingga maka ukurannya berbeda, yang indeks 0 dan indeks 1, karena dari sini dia manggil apa? Manggil si car-nya ya, seperti itu. Nah, ini dia car-nya float temp C, maka 64 dikirimkan ke temp C.
Setelah itu di void draw, jangan lupa kita berikan deklarasi background warna putih terus-menerus. Nah, di sini karena carsnya indeks 0 dan carsnya indeks 1, maka kita lakukan di sini cars indeks 0 ya. Ada 3. Kenapa? Karena tadi kita sudah deklarasikan di car itu ada 3 function, yaitu adalah ascend, kemudian ada lagi adalah display dan juga check. Jadi ascend ini adalah digunakan untuk pergerakan dari kiri ke kanan, display ada menampilkan si objeknya, dan check ini adalah ketika dia sudah melebihi atau kurang dari 0, maka dimulai dari 0 lagi, seperti itu. Dan ini car 1, dan car 1, seperti itu ya. Jadi kalau dijalankan ya dari car ini dan M8, ketika dijalankan maka hasilnya seperti ini. Kita running lagi, maka dia akan random warna dan posisinya. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan array. Jadi mana? Dari car, kurung buka tutup car sama dengan new car. Nah, bagaimana kalau seandainya saya mau 3 mobil? Ya, seperti itu. Maka otomatis di sini kita tambahkan cars di indeks kedua sama dengan new car adalah misalkan 40. Nah, kita panggil lagi di sini, berarti adalah cars 1 ascend, kemudian cars 2 indeksnya, cars indeks kedua dot display, dan cars 2 indeks kedua adalah check. Kita running, maka otomatis ada 3. Kita running lagi, maka dia ada 3 juga, tapi berbeda warna dan kecepatannya berbeda karena menggunakan random. Itulah contoh dari penerapan array pada contoh penerapan mobil berikut ini. Semoga dapat berguna. Terima kasih dan sampai jumpa.